Halo teman semuanya, jadi di video kali ini saya Yoselina Lengama, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Halmahera Barat, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Suryani, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sangat baik. Iya, walaupun berbagai macam kesibukan, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya di hari ini. Sebelum Ibu masuk ke dalam kelas, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pra-observasi saya. Nah, mungkin kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan sebentar nanti kira-kira seperti apa? Ya, jadi mungkin ada 3 tujuan dalam pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan kepada peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari tari tradisional, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur utama dan pendukung tari tradisi, dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan gerakan sederhana dari tari tradisi. Jadi mungkin 3 tujuan pembelajaran tersebut yang nanti saya sampaikan kepada peserta didik. Iya, baik. Selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak. Kalau untuk area pengembangan, mungkin saya lebih memilih untuk pengembangan kognitif, di mana saya ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah terhadap siswa. Baik, bagus sekali Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu kira-kira strategi yang dipersiapkan ya apa? Kalau untuk strategi, yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, untuk model pembelajarannya? Dan untuk model pembelajaran mungkin saya memilih untuk PBL atau Problem Basic Learning. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan ketemu di kelas, dan kira-kira kapan waktunya Ibu akan masuk di kelas? Sesuai dengan jadwal yang sudah ada di jadwal pelajaran sehari-hari. Oh iya, baik, berarti mungkin sebentar jam ketiga ya Bu? Iya, baik, terima kasih dan telah menemani saya di saat ini, menjadi objek bagi saya, dan nanti kita akan bertemu lagi di kelas untuk saya observasi Ibu. Siap! Teman bisa belajar, teman tidak bisa. Sekarang sekarang belajar, kita akan kami supaya apa yang kami kasih kami bisa mengerti. Soalnya dalam menjaga kami. Amin. Amin. Ibu absen dulu ya. Ada Ibu. Andreas. Ada. Alkifer. Kita buat kesepakatan yang pertama. Jangan ribut. Oke, tidak ada yang ribut selama proses belajar mengajar berjalan. Yang kedua, tidak ada yang keluar masuk. Yang mau keluar nanti Ibu kasih izin baru bisa keluar. Kemudian, Jangan tidur. jangan Tidur. tidur. Ya, tidak ada yang tidur di dalam kelas. Kemudian apa lagi? Jangan main HP di dalam kelas. Ya, tidak ada yang menggunakan HP sebelum Ibu meminta atau mempersilahkan. Apa lagi? Si ada? Jangan buang sampah sembarangan. Ya, tidak ada yang buang sampah sembarangan. Jadi selanjutnya materi kita untuk hari ini yaitu gerak tari dan nilai-nilai dalam tari tradisional Indonesia. Nah, di pembelajaran kita di minggu sebelumnya itu kita belajar mengenai dengan konsep atau pengertian
pengertian daripada tari tradisional dan tari kreasi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu mungkin kita akan belajar mengenai dengan gerak tari tradisi yang ada di Indonesia. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian tari tradisi dengan mengenal dan menghargai budaya melalui penggalian latar belakang tari tradisi. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur utama dan pendukung gerak tari tradisi dengan mendalami budaya dan identitas budaya melalui penggalian latar belakang tari tradisi. Dan yang ketiga, kalian harus dapat melakukan gerakan sederhana dalam tarian tradisional. Oke, baik, sebelum kita memulai proses belajarnya, Ibu minta untuk kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya mungkin kita ice breaking dulu. Seperti biasa, tepuk tangan 1 sama dengan tepuk tangan 4. Sudah? Siap? Ikuti apa yang Ibu minta. Siap? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 3. Oke, luar biasa. Oke, baik. Jadi selanjutnya mungkin ada 2 tayangan video yang nantinya akan kalian lihat. Dari tayangan yang nantinya Ibu kasih lihat ini, nanti akan muncul berbagai masalah yang harus kalian perhatikan. Jadi setelah itu kalian harus melihat berbagai macam pertanyaan di situ. Kalian perhatikan setiap gerakan yang ada di dalam video. Video yang pertama akan ada video selanjutnya juga. Selanjutnya nanti itu kita bagi kelompok sesuai dengan keinginan atau minatnya kalian. Di sini sebelumnya Ibu mau tanya dulu, mana siapa yang suka menari? Yang suka menari siapa? Yang suka menggambar ada? Yang menggambar? Suka gambar juga? Yang suka menyanyi? Oke, yang suka menyanyi ada. Oke, kalau begitu mungkin bagi yang kelompok sesuai dengan minat saja. Pada tayangan yang sudah Ibu kasih, Ibu rasa ada muncul berbagai macam pertanyaan yang ada di dalam benak kalian. Ibu minta untuk kalian semua untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dua tayangan tadi. Ibu minta untuk masing-masing kumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan. Tuliskan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tayangan di video tadi. Mungkin lihat ada yang tariannya sampai melompat, ada yang sampai di lantai,
Selanjutnya kalian akan presentasikan hasil diskusi kalian atau masing-masing kelompok di depan. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok visual yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur dalam tari salah satunya yaitu ruang, di mana dalam ruang ada yang namanya level, yaitu level rendah, level sedang, level tinggi. Saya akan persilakan teman saya untuk memperagakan level rendah. Level sedang dan level tinggi. Itu saja yang kami presentasi. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gerak tari dilakukan dengan berbagai tempo, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Suatu tarian yang terdiri atas beberapa rangkaian gerak tari memiliki durasi waktu tertentu. Ada tarian yang berdurasi sebentar, ada juga tarian yang berdurasi lama. Tempo gerak dan durasi waktu suatu tarian inilah yang mengatakan bahwa waktu terdapat pada gerak tari. Mungkin teman saya memperagakan gerak tari lambat. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Luar biasa. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok kinestetik akan mempraktek atau mempresentasikan contoh gerak tari. Sebelum teman saya mempraktekannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan tenaga. Saat melakukan gerak tari memerlukan tenaga. Ada gerak tari yang menggunakan banyak tenaga. Ada juga gerak tari menggunakan sedikit tenaga. Penggunaan tenaga pada gerak tari akan memberikan kesan atau makna yang beragam. Sebagai contoh, penggunaan tenaga yang banyak akan memberikan kesan semangat dan kuat. Sebaliknya, penggunaan tenaga yang sedikit akan memberikan kesan lemah dan lembut. Di sini, teman saya Karen akan mempraktikannya contoh gerak tari yang menggunakan tenaga banyak. Dan sekarang menggunakan tenaga sedikit. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Itu tadi masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kita sama-sama melakukan kesimpulan selama proses pembelajaran dari tadi hingga akhir. Nah, di kelompok satu mungkin ada kesimpulan? Ada. Dengan adanya pembelajaran ini, kami dapat mengetahui contoh gerak tari yang menggunakan tenaga banyak dan juga yang menggunakan tenaga sedikit. Ada lagi kesimpulan selanjutnya? Ya. Dengan pelajaran hari ini, kami bisa mengetahui mana yang merupakan gerak dan mana sedang dan tinggi. Ya. Ada lagi? Pada pembelajaran hari ini, kami bisa mengetahui waktu yang diperlukan dalam suatu tari bisa dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Baik. Jadi dengan melakukan pembelajaran kita tadi, mungkin kita sudah bisa mengetahui pola-pola daripada setiap tarian, waktu yang digunakan, kemudian juga ruang yang diperlukan.
Nah, selanjutnya juga mungkin materi kita cukup sampai di sini. Namun sebelum itu mungkin Ibu minta untuk ada satu orang untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Ada? Ada. Oke. Tari tradisional. Tari tradisional merupakan tari yang mempunyai perjalanan sejarah cukup lama. Karya tari tradisional bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada. Pada tari tradisional ada 3 jenis tari, yaitu tari primitif, tari klasik, dan modern. Kemudian ada yang tahu unsur utama dari tari itu apa? Ya, unsur utama daripada tari yaitu gerak. Dan selanjutnya mungkin Ibu minta satu orang untuk melakukan gerakan sederhana dalam tari tradisional. Ekel buat satu gerakan ini apa? Satu gerakan sederhana saja. Oke, luar biasa untuk tari. Oke, selanjutnya mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Luar biasa untuk hari ini. Dan Ibu minta selanjutnya untuk ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Aman, mari kita berdoa. Kepada Tuhan, menjaga proses pelajaran kami, pada Tuhan, hingga kita berakhirnya ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Tuhan, dan menjadikan amin. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Ya, selamat pagi. Saya ditemani oleh Ibu PP saya dan rekan sejawat saya, Ibu Suryani, akan melaksanakan coaching supervisi pasca observasi. Selamat menyaksikan. Ya, baik, selamat pagi Ibu Suryani. Selamat pagi. Pagi Ibu PP. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya terkait dengan kegiatan kita di hari kemarin yang kita sudah melaksanakan observasi kelas, dan hari ini kita akan lanjut dengan satu kegiatan yaitu pasca observasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kembali kepada Ibu sebagai bahan evaluasi kita nanti. Ya, baik, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Dalam proses pembelajaran kemarin, saya rasa sangat luar biasa karena melihat anak-anak yang begitu bersemangat saat menerima materi, dan juga sangat senang karena melihat anak-anak begitu antusias dalam menerima materi yang saya ajarkan. Berarti luar biasa sekali ya, Bu. Kemudian Ibu mungkin masih ingat dengan tujuan pembelajaran yang kemarin, dan mungkin Ibu bisa menyampaikan kembali apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan kemarin? Ya, kalau untuk tujuan pembelajaran saya kemarin itu ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan apa itu tari kreasi atau tari tradisi. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur utama dari gerak tari, dan yang ketiga itu peserta didik dapat melakukan gerakan sederhana dari tari tradisi. Mungkin dari pembelajaran itu 3 tujuan tersebut yang ingin dicapai. Ya, untuk area pengembangannya? Kalau untuk area pengembangan mungkin saya memilih untuk pengembangan kognitif. Baik, kognitif ya. Untuk strateginya masih? Ya, kalau untuk strategi pada saat proses belajar mengajar mungkin yang saya gunakan yaitu dengan pembelajaran terdiferensiasi. Baik, menurut Ibu apa yang sudah baik yang Ibu
laksanakan kemarin, atau apakah Ibu sudah merasa puas ataukah masih ada yang belum terlaksana? Ya, kalau di proses kemarin itu mungkin sudah sangat luar biasa. Namun saya sangat menyadari ada beberapa hal yang menurut saya mungkin kurang efektif karena faktor siswa yang begitu bersemangat dalam menerima materi, sehingga yang menjadi permasalahan saya di sini yaitu mungkin mengatur waktu, karena siswa yang begitu bersemangat sehingga pada saat mereka diskusi itu ada beberapa kelompok yang lebih menggunakan waktunya itu dia lebih daripada dengan kelompok-kelompok yang lain. Mungkin itu saja. Iya. Baik, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ya, karena kemarin itu saya menilai demikian karena pada saat kemarin saya mengajar dari awal hingga akhir itu ada beberapa kelompok yang pada saat berdiskusi itu mungkin karena mereka terlalu bersemangat sehingga ada beberapa kelompok yang mereka menggunakan waktunya itu lebih sehingga mempengaruhi kelompok-kelompok yang lain. Misalkan kemarin itu ada di kelompok 3 dan kelompok 4 itu karena mereka berdiskusi dengan menggunakan waktu yang cukup lama sehingga di kelompok yang berikut itu waktunya itu sudah tidak efektif lagi. Ya, saya mengamati juga pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran juga memang sudah bagus, cuma mungkin waktunya saja yang mungkin kurang efektif. Bagaimana dengan Ibu mendengar atau setelah Ibu mengajar itu apa saja yang telah Ibu lakukan yang merasa baik? Kalau yang saya merasa baik itu mungkin karena saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi tadi, sehingga siswa itu bisa menyesuaikan. Ya, siswa itu bisa menyesuaikan atau saya juga menyesuaikan cara belajarnya siswa, karena di dalam itu ada, walaupun ada sebagian besar yang begitu menyukai tarian, kemudian ada hanya beberapa saja yang mungkin orang lebih menyukai untuk membaca dan menulis. Tapi kebanyakan dari mereka yang ada di dalam kelas itu banyak yang suka menari, sehingga model pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan diferensiasi itu sangat cocok dengan materi yang saya gunakan, karena ada yang kelompoknya itu kelompok menari, itu mereka bisa memperagakan tarian-tarian atau memperagakan gerakan-gerakan yang saya minta. Contoh sederhananya, saya meminta mereka untuk melakukan gerak sederhana untuk menari, mereka bisa buat. Mungkin karena di awal itu mereka memang sudah menyukai dengan tarian. Iya, baik sekali. Saya juga mengamati seperti itu. Mereka sangat bersemangat, apalagi saat mereka menyaksikan video yang telah ditampilkan, kemudian disuruh mengamati dan mereka mempresentasikannya itu dengan melakukan gerakan-gerakan itu luar biasa sekali. Mereka sangat bersemangat sekali. Kalau ada yang beberapa kelompok yang melewati waktu, ya baik Ibu. Adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya, kalau untuk kendala itu mungkin karena di dalam kelas itu tidak semua siswa itu aktif, ada tinggal 1-2 orang yang artinya mereka masih malu-malu. Nah, di situ yang menjadi kendala buat saya, karena begitu saya dekati, begitu saya coba untuk memberikan motivasi dan lain sebagainya, tapi mereka masih malu, masih menyimpan. Mungkin kendalanya cuma itu. Iya, kira-kira kalau menghadapi siswa yang seperti itu, menurut Ibu solusinya seperti apa supaya ke depan mereka tidak malu-malu lagi? Iya,
Kalau untuk solusinya mungkin saya lebih mendekatkan diri lagi ke mereka, bukan hanya di jam pelajaran tapi di luar pelajaran juga mungkin saya bisa mendekati mereka dan memberikan motivasi yang lebih agar supaya mereka lebih percaya diri, sehingga yang tadinya orang malu-malu itu bisa muncul keberanian walaupun hanya sedikit. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Ibu, setelah Ibu mengungkapkan solusinya tadi, pertanyaan saya, kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakannya? Untuk pelaksanaan mungkin di pertemuan berikut di minggu depan itu sudah dilaksanakan. Iya, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Mungkin yang pertama itu guru senior saya yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu mungkin teman-teman sejawat, teman-teman guru saya yang ada di sekolah. Iya, baik, selamat melaksanakannya, dan apabila ada kendala dari kira-kira dari kita sudah sampai di penghujung nih, kira-kira apa yang sudah Ibu bayangkan ke depannya, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di kelas yang bisa dilaksanakan lebih baik lagi, itu seperti apa nanti ke depan? Ya, karena pada saat proses pembelajaran saya waktu di observasi itu mungkin kendalanya saya itu di waktu. Mungkin ke depan nanti saya lebih bijak lagi dalam mengatur waktu agar supaya di kelompok-kelompok yang sudah diberikan waktu, kalau misalkan waktu yang diberikan per kelompok itu untuk berdiskusi itu 2 menit, ya tetap saja 2 menit, jangan saya kasih kelonggaran begitu, agar supaya tidak mempengaruhi di kelompok-kelompok yang lain. Ya, baik, luar biasa sekali ya Bu. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pembicaraan kita hari ini dan performa Ibu di kelas itu kendalanya satu, yaitu memanage waktu ya. Dan mungkin ke depan lagi, mungkin lebih memaksimalkan lagi trik-trik Ibu supaya lebih membuat siswa itu disiplin dalam mengatur waktu. Baik Ibu. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menemani saya selama mulai dari saya praobservasi, kemudian saya observasi, dan sampai pada saat ini sudah melakukan pasca observasi kita sebagai bahan evaluasi kita ke depannya lagi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat pagi.